Megawati Hangestri Pertiwi menghadirkan momen tak biasa ketika mengawal timnya Red Spark dalam lanjutan Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Daejeon Jungkwanjang Red Spark kembali ke jalur kemenangan lagi saat merampungkan laga keempat Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Penampilan dominan ditunjukkan Red Spark ketika bermain di Gimcheon Indoor Gymnasium menghadapi Gimcheon Korea Expressway High Pass. Meski bertindak sebagai tamu, tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi menang telak 3-0, 25-22, 29-27, 25-21. Dalam pertandingan ini, Megawati keluar sebagai MVP alias pemain terbaik sekaligus top skor dengan sumbangan 23 poin. Terlepas dari keberhasilan pemain asal Jember, Jawa Timur itu tampil apik, ada satu momen sangar yang melibatkan dirinya di laga ini. Ya, Megawati kembali menunjukkan pukulan mengerikan yang mengarah langsung ke arah salah satu pemain Expressway High Pass. Adalah Yim Myung Oke yang berposisi sebagai Liber Expressway High Pass menjadi korban headshot mematikan dari seorang Megawati. Momen itu bermula dari build-up serangan yang dilakukan para pemain Red Spark melalui setter Yum Hye-seon pada akhir set kedua. Kreasi serangan dari sang kapten tersebut menghadirkan opsi ruang kepada Jung Ho Yang, Hyo Seung-ju serta Megawati. Yum pun seketika lebih memilih untuk mengarahkan bolanya ke arah Megatron yang tampak lebih ideal dibandingkan yang lain. Dengan refleks sepersekian detik, Megawati tanpa ragu mengerahkan pukulan mematikannya meski Yim Myung Oke bergerak melakukan cover. Pukulan Megawati tersebut melaju dengan cepat dengan menerpa anggota badan dari Yim. Ya, spike Megawati mengenai bagian kepala sisi kiri dari Yim Myung Oke di mana dia langsung tertunduk membelakangi arah serangan yang mendatanginya. Opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, mengawali musim keduanya di Liga Voli Korea dengan performa yang impresif. Megawati masih memegang catatan tingkat keberhasilan serangan paling tinggi yang diraih dari 4 pertandingan. Rata-rata tingkat sukses serangan atlet asal Jember, Jawa Timur itu dalam 4 pertandingan mencapai 49,01%. Secara khusus, Megawati mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kapten Red Spark, Yum Hye-seon. "Saya tidak bisa melakukannya tanpa Yum Hye-seon," kata Mega sambil tertawa. "Ini adalah rekor yang tidak akan pernah bisa saya capai sendirian. Rekan-rekan satu tim saya tahu apa yang kami inginkan satu sama lain. Tentu saja, saya terlambat bergabung, tetapi kami menghabiskan 9 bulan bersama tahun lalu. Kami sudah bersama begitu lama sehingga kami tahu apa yang kami inginkan satu sama lain," ucap Megawati. Catatan yang dimiliki Megawati masih unggul tipis dari 2 pemain veteran asal Korea Selatan yakni Yang Hyo-jin, Suwon Hyundai dan Che Hillstead dan Kim Yeon-koung Incheon Hankook Live Pink Speeders. Yang Hyo-jin yang berposisi sebagai middle blocker menjadi pemain peringkat kedua dalam tingkat keberhasilan serangan dengan 48,42%. Adapun Kim Yeon-koung di bawahnya dengan 47,59%. Dalam 4 pertandingan yang sudah dijalani Red Spark, penampilan Megawati memang masih naik turun. Pada laga pembuka musim ini, Megawati berhasil mencetak tingkat keberhasilan serangan mencapai 80% saat bersua GS Caltex Seoul KIXX. Selanjutnya, pada laga kedua meraih 48,98 serangan sukses saat menghadapi Gwangju AI Pepper Savings Bank. Catatan serangan sukses Megawati paling rendah terjadi saat Red Spark dikalahkan Hwasong IBK Altos dengan 32,6%. Namun, Megawati kembali bangkit untuk membantu Red Spark meraih 3 poin sempurna saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway High Pass, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Megawati mencetak poin terbanyak dengan 23 angka sekaligus menyabet MVP dengan 56,10 serangan sukses. "Saya tidak membantu tim di pertandingan terakhir melawan IBK. Saya rasa saya melakukan banyak kesalahan. Kami berlatih keras untuk menebusnya," kata Megawati setelah pertandingan melawan High Pass. "Kami melupakan masa lalu dan hanya memikirkan masa depan. Tim tampil kompak secara keseluruhan, jadi ini adalah hasil yang bagus," ujar Megawati, seperti yang dilansir bolasport.com dari Max Sports. Musim lalu, tingkat keberhasilan serangan Megawati selama musim reguler adalah 43,95%.
Namun, pada awal musim ini tingkat keberhasilan serangan hampir menyentuh 50%. Megawati mengatakan, pencapaian itu tidak akan bisa diraihnya sendirian tanpa bantuan rekan-rekannya, terutama terhadap setter. Kapten tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Yum Hye-seon, kembali mengingatkan rekan-rekannya jelang menghadapi laga-laga sulit pada Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Red Spark akan menghadapi dua tim terkuat pada akhir putaran pertama dan mengawali putaran kedua. Tim besutan Ko Hee-jin itu akan bertemu dua tim kandidat juara yakni Suwon Hyundai dan Che Hillstead dan Incheon Hankook Live Pink Speeders. Red Spark akan melakoni 4 pertandingan yang secara bergantian berstatus kandang dan tandang dengan selisih masing-masing 4 hari melawan dua tim tersebut. Megawati Hangestri Pertiwi DKK akan memulai jalan terjal dengan menjamu Suwon Hyundai dan Che Hillstead di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Jumat tanggal 8 November tahun 2024. Kemudian 4 hari berselang, Red Spark akan menutup rangkaian pertandingan putaran pertama dengan bertandang ke markas Pink Speeders pada Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Pertandingan sulit Red Spark berlanjut ketika mengawali putaran kedua. Tim berjuluk Red Force itu gantian akan bertandang ke kandang Hillstead pada tanggal 16 November tahun 2024. Setelah itu, Red Spark giliran yang menjamu Pink Speeders pada tanggal 20 November tahun 2024. Yum Hye-seon memahami bahwa timnya harus bisa melewati badai ketika harus bertanding melawan dua tim terkuat hanya dalam selisih 4 hari. Atlet paling senior yang berada di kubu Red Spark itu memberikan petua terhadap rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak mempersulit diri sendiri. Pemain dengan nomor punggung 3 itu sudah mengingatkan masalah tersebut sejak Red Spark dipaksa bertanding 5 set penuh ketika bersua Gwangju AI Pepper Savings Bank. Para pemain sendiri mengatakan, "Jangan mempersulit kami," kata kapten tim, Yum Hye-seon, dilansir bolasport.com dari Max Sports. "Jika kami merusak diri sendiri, mereka, lawan, akan melakukan semua yang mereka bisa. Dari penerimaan, sentuhan kedua, hingga serangan terakhir," ujarnya. Yum Hye-seon mengingatkan pentingnya receive, sentuhan bola kedua, hingga penyelesaian. Dengan tidak melakukan banyak kesalahan, Yum yakin timnya bisa bermain bagus melawan tim mana saja. "Jika kami tetap melakukan apa yang kami lakukan, kami akan bermain bagus melawan tim manapun," ujarnya. "Kemudian kemenangan akan mengikuti. Saya akan menemukan ketenangan saya dan membiarkan para pemain mengikutinya. Jika kami melakukan itu, kami akan memiliki permainan yang bagus dan hasil yang bagus," ujar Yum Hye-seon. Tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Spark menang saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Expressway High Pass pada lanjutan putaran pertama Liga Voli Korea. Berlaga di Gimcheon Indoor Gymnasium, Minggu tanggal 3 November tahun 2024, Red Spark berhasil menang straight set 3-0, 25-22, 29-27, 25-21. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga Red Spark setelah sebelumnya menang atas GS Caltex Seoul Kicks 3-0, Gwangju AI Pepper Savings Bank 3-1. Pada laga ketiga, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan kalah dari Hwasong IBK Altos 2-3. Red Spark yang mencatat 9 poin 3 menang, 1 kalah kini berada di peringkat kedua melampaui Suwon Hyundai dan Che Hillstead yang merupakan juara Liga Voli Korea musim lalu. Hillstead mencatat 8 poin dengan catatan 3 menang, 1 kalah untuk berada di peringkat ketiga klasemen. Megawati mencetak poin terbanyak dalam laga itu sebanyak 23 poin. Upaya Megawati tersebut cukup keras jika menilik dari tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai angka 56,1%. Torehan itu membawa pemain asal Jember, Jawa Timur itu mengungguli andalan Expressway High Pass, Kang So Hui yang merupakan pemain termahal pada Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Sementara itu, Vanja Bukilik yang memperkuat High Pass musim lalu, mencetak 13 poin dan mengalahkan mantan timnya. Bukilik juga berhasil melampaui 1000 poin untuk ke-69 kalinya dalam sejarah Liga Voli Korea. Selain itu, Jung Ho-yang, middle blocker, mendominasi posisi center dengan 10 poin dan Park Eun-jin dengan 7 poin. Para pemain secara keseluruhan gugup, tetapi mereka menunjukkan keinginan mereka untuk menang, kata pelatih Red Spark, Ko Hee-jin dilansir dari Max Sports.
Secara khusus, Yoon Hye-seon setter menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai kapten. Ada krisis, tetapi mereka mengatasinya dengan baik. Kami harus fokus pada setiap pertandingan. Bahkan, saya tidak tahu apakah saya merasa terbebani karena saya berkata, kami memiliki kekuatan yang bagus, kami adalah pesaing untuk kejuaraan. Saya berharap mereka lebih percaya diri. Para pemain kami memiliki kemampuan. Jika kami terus melaju, kami akan mampu menunjukkan performa yang lebih baik. Saya harap mereka dapat bertahan meskipun sulit. Bukilik menunjukkan kemampuan receive bola yang stabil meskipun ini adalah musim pertamanya sebagai outside hitter. Efisiensi penerimaan bolanya pada laga tersebut adalah 38,46%. Efisiensi penerimaan bolanya untuk musim ini juga 42,47%. Torehan ini menempatkannya di peringkat ketiga setelah Kim Yeon-keung, Hankook Life Pink Speeders 48,84% di peringkat pertama, dan Kang So-hui dari Gimcheon Korea Expressway 44,68% di peringkat kedua. Dia dengan nyaman menerima bola yang datang kepadanya. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang receive bola, ujar Ko. Penerimaan bolanya lumayan. Saya akan berbicara lebih banyak tentang serangan, pemblokiran, dan servis, tetapi saya tidak akan mengatakan apapun tentang penerimaan bola. Ini adalah kemampuan Bukilik. Red Spark selanjutnya akan menjalani dua laga berikutnya kontra Hillstead, Jumat tanggal 8 November tahun 2024, dan Pink Speeders, Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Tim berjulukan Red Force juga akan memainkan pertandingan pertama putaran kedua melawan Hillstead di Suwon pada tanggal 16 November lalu Pink Speeders pada tanggal 20 November. 4 pertandingan ini adalah titik kritis pertama yang akan menentukan masa depan kami pada putaran reguler Liga Voli Korea, Akuko. Para pemain kami memiliki kemampuan untuk menang. Kami harus mempersiapkan diri sesuai lawan kami. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menunjukkan performa yang baik selama pertandingan.